sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada para pembicara yang hari ini sudah berkenan bergabung. Yang pertama, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo, di tengah-tengah kesibukan beliau di Aceh, masih menyempatkan untuk menyapa kita meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih sekali Bapak, karena kehadiran Bapak sangat ditunggu oleh kawan-kawan yang hari ini bergabung. Dan tentu juga kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Hendriati, MN, yang Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, yang nanti akan melanjutkan membawakan materi untuk lebih secara teknis dan lebih detail. Kemudian Bapak Dr. Lukmanul Hakim, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bapak Dr. Insinyur Sugianta MSI, Dekan Fakultas Pertanian IPB, dan Kakak Charles Melkiansa, yang anggota DPR RI dari Komisi 4 dari fraksi Nasdem. Terima kasih juga kepada Kang Yokto. Mas Yokto ini kita kenal sebagai bupati yang reformis, yang membawa Bojonegoro keluar dari kemiskinan. Ada juga Bapak Budori, dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, selaku anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan. Terima kasih sekali atas kehadirannya, dan sebagaimana disampaikan oleh Kakak Arindi tadi, pada diskusi hari ini adalah diskusi kita yang ke-27, yang secara khusus hari ini mengangkat topik menakar ketahanan pangan di masa pandemi dan ancaman resesi. Pak Menteri, kita mengamati dan melihat bahwa di tengah tekanan yang demikian bertubi-tubi, kita semua paham dan tahu bahwa ternyata ancaman dan efek dari pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan itu sendiri, tetapi juga masalah sosial dan masalah ekonomi. Tapi ternyata pangan atau pertanian masih menunjukkan ada pertumbuhan. Jadi kita melihat ada secercah harapan di sini. Lalu bagaimana sebetulnya kita melihat bagaimana ketahanan kita menghadapi pandemi ini? Ketahanan pangan tentu mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan, di mana wabah penyakit yang terjadi di dunia dan akan mau tidak mau meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan tentunya malnutrisi. Lalu bagaimana kondisi Indonesia? Indonesia ini sendiri saat ini menempati ranking 70 dari 117 negara dengan skor 20,1, dan Indonesia tercatat memiliki atau berada pada level yang bisa dianggap serius terkait dengan masalah ketahanan pangan. Tidak mengkhawatirkan memang, apalagi kita cukup berbahagia dan sangat cukup optimis melihat masih terjadi pertumbuhan sebagaimana sudah dilansir oleh pemerintah, ya. Tetapi kita juga masih berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti kekurangan gizi, kemudian stunting, tingkat kematian balita, dan beberapa hal lain, ketersediaan pangan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Nah, Indonesia memang di bulan Juni tercatat dari World Food Programme ada surplus beras sebesar 6,4 juta ton. Kendati ini ada penurunan dari tahun 2019. Harga kebutuhan pokok stabil sampai bulan April kemarin. Namun mengalami eskalasi karena memang ada penurunan dari daya beli. Nah, bagaimana kemudian Badan Ketahanan Pangan bisa menjelaskan kepada publik dan menyampaikan kepada kita semua bahwa kondisi kita masih relatif aman, dan kemudian menyampaikan langkah-langkah apakah kira-kira yang perlu dilakukan oleh kita semua, dan bagaimana kemudian petani sebagai elemen penting dalam ketahanan pangan dapat berperan secara aktif mengatasi persoalan yang ada. Itulah yang sebetulnya ingin kita diskusikan pada hari ini. Tentu inovasi dengan melalui berbagai kebijakan dan perlindungan kepada para petani dan para stakeholder sangat diharapkan dan ditunggu dari pemerintah, termasuk penyediaan stimulus ekonomi yang kemudian juga memberikan perlindungan atas jaring pengamanan sosial sekaligus menekan laju kemiskinan di pedesaan. Nah, inilah beberapa catatan-catatan yang ada dan dikumpulkan oleh tim Denpasar 12, yang mudah-mudahan di hari ini dengan berdiskusi dengan Pak Mentan dan jajaran dan seluruh narasumber, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan bisa bersama-sama kemudian mendapatkan masukan yang bisa diteruskan kepada para pemangku kepentingan. Saya kira itu saja Mbak Nindi. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para pembicara, dan waktu saya kembalikan lagi kepada Mbak Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reri.
Jadi Indonesia sudah punya undang-undang pangan sejak tahun 96, kemudian undang-undang Dewan Ketahanan Pangan juga sudah berdiri. Lembaga Pangan Dunia juga sudah mencanangkan zero hunger, dan Indonesia salah satu di dalamnya. Saya kira kita langsung saja dalam konteks sekarang ketahanan pangan ini, tadi disebutkan ada ketersediaan pangan, tapi juga ada yang bilang ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Nah, mari kita berdiskusi kali ini mana yang kita pilih. Mari kita mulai langsung kepada Pak Yasin. Pak Menteri, karena waktu Bapak hanya sebentar, jadi saya kira langsung saja Bapak untuk mulai memberikan pandangannya dan mengenai masalah ketahanan pangan dan pandemik di Indonesia sekarang ini. Kepada Pak Menteri, Pak Syahrul Yassin Limpo yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan, 10 menit Pak. Lebih singkat. Atau lebih nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Rere dan segenap teman-teman Denpasar 12 yang hadir hari ini. Ibu Arimbi yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Saya dari Aceh Besar sekarang ini. Dan ini juga bagian dari apa yang kita bicarakan hari ini. Intinya adalah bicara pangan dan ketahanan pangan adalah membicarakan sesuatu yang sangat strategis, sangat dalam, sangat luas artinya bagi kehidupan bangsa ini dengan jumlah penduduk atau rakyat yang 273 juta orang. Oleh karena itu, apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan sekarang ini oleh negara, bahkan menjadi harapan seluruh rakyat bahwa masalah ketahanan pangan adalah masalah yang harus secara penuh diseriusi, difokus, dan harus dijamin ketersediaannya. Dan saya dari sebagai Menteri Pertanian dari tentu saja dari Partai Nasdem yang memang menggariskan polisi utamanya adalah kepentingan rakyat dan keberpihakan pada rakyat. Ini menjadi tugas utama saya untuk bisa menghadirkan ketahanan pangan yang lebih baik. Saya karena waktunya sangat terbatas, Ibu Rere minta maaf. Intinya sih di dalam suasana COVID-19 ini, maka pelemahan ekonomi di seluruh dunia itu terjadi dan itu juga melanda kita di Asia, lebih khusus juga di Indonesia. Jadi bahasa yang verbal yang bisa saya pakai, kalau kita punya pakaian lusuh, kotor, tua, bisalah ditunda tahun depan untuk membelinya. Kalau mobil, motor mogok-mogok, bisalah perbaiki dikit, bahkan didorong, asal bisa jalan dan kita bisa tunda tahun depan untuk membelinya. Kipas angin demikian, dan ini kata data yang ada. Oleh karena itu, makanan tidak boleh ditunda. Ketahanan pangan menjadi sesuatu yang punya arti paling dasar untuk bisa menghadirkan negara yang tetap damai, tentram, dan teratur. Dan ini sekaligus menjadi sangat penting, lebih khusus saya sebagai orang yang ditugasi menjadi Menteri Pertanian. Oleh karena itu, memang ada 12 ketahanan pangan dasar yang kami kendalikan, dan 12 itu antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan kurang lebih itu yang paling dasar yang harus saya persiapkan. Dan ingin saya sampaikan dalam webinar ini, kondisinya untuk tahun ini 2020 insya Allah tetap aman, saya dapat kendalikan dengan baik. Ada yang memang belum menjadi bagian dari kedaulatan dan kemandirian ketahanan pangan, yaitu bawang putih kita masih impor, dan daging sapi juga kita masih impor. Tetapi dalam hitungan-hitungan dan prognos yang ada atau perkiraan yang ada itu, semua masih tersedia dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang sama saya hormati, oleh karena itu saya ingin sampaikan langsung ke materi yang utama. Kami dalam mengolah ketahanan pangan ada 2 program utama yang namanya musim tanam 1. Musim tanam 1 itu musim tanam hujan, dan itu kurang lebih kami punya lahan existing adalah
7,46 juta hektar. Dan dari 7,46 hektar itu yang di MT1 kita sudah tanami, dan MT1 itu jadi Januari ke Juni, maka kita memiliki kurang lebih kurang lebih 29,78 juta ton gabah, dan itu setara dari kurang lebih 17 juta ton beras. Jadi dari Januari ke Juni itu kami memiliki hasil produksi 17, kemudian ada yang tercarry over dari musim tanam 2019 yang lalu kurang lebih 5 juta, maka kita punya produksi setotal tambah stok yang ada 23 juta, dan konsumsi yang kita makan sampai dengan Agustus kemarin adalah 15 juta. Dan tercarry over mulai dari Juli ke Agustus itu kita masih punya stok 7,83 juta ton. Ini data bukan data Kementerian Pertanian, data BPS. Data Kementerian Pertanian lebih besar dari itu. Dan kemudian kita masuk ke musim tanam 2. Musim tanam 2 itu musim tanam gadu. FAO memberikan warning bahwa akan terjadi kekeringan, maka kita langsung mengejar percepatan musim tanam 2. Dan inilah saya ada di Aceh, hampir setiap minggu saya di provinsi untuk langsung melakukan pengecekan terhadap perjalanan gerakan percepatan tanam padi musim tanam 2. Ini pangan dasar, saya bicara pangan dasar. Oleh karena itu, di musim tanam 2 itu kita kejar pada area-area pertanian yang kita jamin ada irigasinya. Dan area pertanian itu kurang lebih 5,6 juta hektar. Hasilan yang ada itu kita berharap bisa sampai 15 juta ton yang ada. Bagaimanakah kondisi musim tanam 2? Sampai sekarang ini sudah tertanami 87%. Kami masih punya 4 bulan. Oleh karena itu kami yakin Ibu Rere dan teman-teman di Denpasar 12 ini kami bisa capai. Dan kalau begitu dari produksi tambah stok yang tersedia, sebelumnya itu akhirnya kita mendapatkan 22 juta ton, insya Allah. Seperti itulah. Mudah-mudahan tidak ada merintang. Dari kondisi dasar ini, kita punya 22 juta ton sampai dengan akhir Desember. Kebutuhan makan kita sesuai data BPS juga, bahwa dari Juli ke Desember itu kurang lebih 15 juta ton yang akan kita makan beras. Dan stok kita yang 22 itu berarti akan masuk ke 2021 di atas, katakanlah di atas 6 sampai 7 juta ton. Dan inilah kondisi dasar yang ada. Tetapi dalam menghadapi kondisi COVID dan lain-lain, kami tidak bersandar hanya dengan mengandalkan main program dari pertanian yang ada. Ada 4 cara bertindak dampingan atau cara bertindak lain yang kita terus pacu, antara lain peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan lahan rawa, karena kita akan lari ke rawa tadinya itu karena kita anggap ada kekeringan sesuai warning WHO dan BMKG. Dan ini ada di Kalimantan Tengah, kurang lebih ada 30.000 hektar, dan perluasan lain ada tambahan kurang lebih 200.000 hektar. Sehingga kita berharap dari sana akan ada tambahan di luar yang kita sudah masuk dalam program inti di MT1 itu. Selain itu, perluasan areal tanam atau ini juga akan menyentuh berbagai komoditi lain, termasuk bawang merah dan cabai di beberapa daerah defisit akan kita tunjang agar ketahanan pangan bisa pertahankan lebih baik. Peningkatan produksi lain adalah yang bersubstitusi pada impor, itu juga kita perkuat, dan ini semua on the track sampai detik ini. Cara bertindak 2 atau cara pendamping kedua itu adalah melakukan diversifikasi pangan lokal. Ya, tegarnya itu adalah jangan cuma beras yang bisa bikin kita makan. Kita berharap diversifikasi pangan lokal juga kita tumbuhkan. Satu provinsi, satu utama. Ada singkong, ada jagung, ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada talas, dan sorghum di beberapa daerah. Dan ini kita pacu terus. Selain itu ada pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bagian-bagian yang kita dorong, khususnya bagi mereka yang ada di kota-kota besar, agar tanaman pekarangan atau pekarangannya bisa dipakai untuk menghasilkan
tanaman yang ada. Tanaman pekarangan ada yang 20 hari yang sudah bisa panen, ada yang 1 bulan bisa dipanen, ada yang 2 bulan dipanen, ada yang 3 bulan secara terus-menerus bisa dipanen. Dan ini mulai berkembang juga cukup baik. Cara bertindak tiga adalah kami membuat cadangan-cadangan logistik atau lumbung pangan. Jadi selama ini kita punya lumbung pangan nasional yang kami terus jaga dengan BUMN, dalam hal ini Bulog, kurang lebih 1 juta hektar dalam kendali dan in-out dari sana. Kemudian ada lumbung pangan provinsi yang dijaga oleh gubernur, kita terus asistensi, lumbung pangan kabupaten kita hidupkan, bahkan lumbung pangan desa sementara ini kita terus dorong agar Kementerian Desa dengan asistensi kita, lumbung pangan desanya akan tersedia, sehingga kalau toh terjadi kekeringan. Jujur ingin saya sampaikan Ibu Rere dan teman-teman Denpasar, saya melakukan stok atau melakukan perang terhadap COVID dalam kecadangan pangan itu sampai 2 tahun. Jadi bukan untuk tahun 2020 saja. Saya langsung melakukan stok sampai 2 tahun. Sehingga 2 tahun ini saya berharap kegelisahan-kegelisahan bisa terjawab melalui pengembangan ketahanan pangan yang ada. Hal lain adalah pengembangan food estate, CB4 itu, smart farming, ada greenhouse, ada grey house, ada menggunakan sungkup, ada menggunakan mulsa, dan menggunakan berbagai pendekatan kooperasi pertanian. Kooperasi pertanian itu termasuk adalah food estate yang ada di Kalimantan Tengah dan ada di Humbang. Husudan yang ada di Sumatera Utara, dan besok ada di NTT, besok juga ada di Maluku, dan lain-lain. Ini percontohan-percontohan yang ada untuk 2020 memasuki 2021. Saya kira dasarnya seperti itu. Ingin saya sampaikan bahwa inilah hasil rilis BPS, data pertumbuhan ekonomi triwulan 2. Hanya pertanian yang tumbuh 16,24%. Infocon juga tumbuh 3,4% karena orang tetap pakai digital. Kemudian yang lain hampir semua minus, Pak. Jadi 16,24, bahkan dalam data yang benar di kita, dalam artian pertanian itu 22,4% tumbuhnya. Ini karena digabung dengan perikanan di tempat ini. Saya kira kalau melihat kondisi yang ada sekarang ini, maka insya Allah kami sangat yakin ketahanan pangan kita bertumbuh baik. Hari ini Bu Rere, saya diminta untuk hadir dalam pertemuan khusus Bapak Presiden jam 9.30 tadi, dan 9.30 itu khusus membahas masalah ekspor pertanian yang sekarang ini yang tumbuh adalah ekspor pertanian. Ekspor lain hampir tidak bergerak. Ekspor pertanian tumbuh di atas 22% ekspornya, Pak. Agustus saja kami ekspor kurang lebih 30 triliun. Dari Januari ke Juli ekspor pertanian kami itu kurang lebih 251 triliun. Jadi menghadapi COVID, kami hanya tertahan di Februari sampai dengan Maret, April sudah mulai bangkit kembali. Itulah kurang lebih nilai ekspor pertanian kita di Agustus, Juli saja 35, dan rata-ratanya seperti itu. Secara kumulatif 225 ya, tumbuhnya kurang lebih 9,52%. Ini data yang dirilis oleh BPS. Data kita justru lebih tinggi dari ini, tapi kita akan pakai data BPS aja. Teman-teman di Denpasar 12 kurang lebih gambaran itu seperti ini. Dan kemudian food estate yang diributkan 30.000 hektar, insya Allah kami akan selesaikan. Dan di Humbang itu tahun ini baru ada percontohan. Saya berharap teman-teman memberikan saya rekomendasi, memberikan advice, dan alhamdulillah hampir semua daerah sekarang bergairah memberikan dukungannya di bidang pertanian. Sekali lagi lapor Ibu Rere, hari ini saya dapat apresiasi dari Presiden, Wakil Presiden, bahwa tumpuan dari topangan ekonomi untuk tidak mencapai krisis yang lebih dalam
adalah pertanian yang kita seriusi sekarang ini. Kurang lebih seperti itulah gambaran yang ada. Mohon maaf kalau sepanjang webinar Ibu saya nggak bisa ikutin teman-teman, tetapi ada saya Kepala Badan Ketahanan Pangan ini senior pejabat yang ada di Kementerian Pertanian yang bisa memberikan gambaran lebih detail dan lebih teknis kalau dibutuhkan. Intinya saya melihat semuanya dan saya berharap Nasdem akan sepenuhnya terlibat di semua tempat untuk mendorong membela kepentingan rakyat, khususnya pertanian. Bapak sekalian, yang terakhir sekali, kenapa? Apakah pertumbuhan yang ada ini melebihi tahun lalu? Izin Ibu, dari data yang ada semua melebihi, tidak ada yang turun. Maafkan saya, ada yang tapi ini data BPS bukan saya. Jadi tidak ada yang turun, saya berusaha untuk lakukan itu. Dari manakah pelompatannya itu? APBN kami dari 21 triliun dipotong 7 triliun menjadi 14 triliun. Jadi semua orang merasa bahwa ini pasti turun. Tetapi yang kami lakukan adalah APBN tetap 14 triliun, tapi kami menggunakan dana bank melalui KUR yang ada. Jumlahnya sekarang ini, hari ini laporannya 37 triliun. Saya di Aceh baru pakai 700 miliar lebih. Di kabupaten ini baru pakai 23 miliar, saya nyampaikan Ibu bahwa saya mau tunggu dalam 2 bulan ini 1 triliun di Aceh ini. Dan di kabupaten di mana webinar saya lakukan ini, saya berharap tidak di bawah 50 miliar. Kenapa? Uang yang ada di rakyat, daya belinya sangat rendah, oleh karena itu penguatan peredaran ekonomi dasar dibawa oleh petani melalui modal-modal kerja harus dilakukan, dan pertanian menurut saya tidak pernah berhenti untuk bisa diperdagangkan. Oleh karena itu sepanjang manajemennya dan dengan arah programnya bisa dibenahi oleh para bupati, gubernur dengan PPL yang ada, dengan asistensi kita semua, ini pasti bisa lebih baik. Dan tadi kesempatan dengan Pak Gubernur, para bupati yang ada di tempat ini, saya lapor Ibu Rere, dia sepakat, saya sudah panggil juga perbankan untuk menggulirkan 1 triliun yang ada, kurang lebih seperti itu. Ya, kami sekarang artinya kita tidak bisa tergantung dari uang pemerintah aja, tetapi daya beli yang harus dilakukan. Saya berharap besok korporasi-korporasi pertanian yang digerakkan oleh katakanlah teman-teman yang ada dari Denpasar 12, kita juga bisa isi. Mohon Kepala Badan Ketahanan Pangan, Pak Agung, bisa langsung involve, melakukan network dengan teman-teman Denpasar 12, kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan. Kurang lebih itu, terima kasih. Izin Bu, saya lanjutkan kegiatan lain kalau tidak ada keberatan, atau harus saya menunggu dulu beberapa menit, tapi kayaknya Pak Gubernur dan saya udah nunggu. Terima kasih, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.